Oke guys, balik lagi bersama Regal Fondo dan juga Mbak Nadia. Mbak Nadia apa sih nama lengkapnya? Nadia Kristina Damayanti. Waduh, dicatat nih. Bin Haryanto. Nah, Binti ya. Oh, Binti, iya. Binti. Kalau cewek Binti, kalau cowok Haryanto. Bin ya kan, jangan salah. Caranya Allah. Nah, ini dia banyak manusia yang suka sotoy, sok paling tahu ya kan. Pengen nyelesain sendiri dengan caranya ya nggak bisa, bos. Susah. Mending serahin aja pada Allah gitu. Bener. Apapun hutangnya. Benar. Apapun anugerahnya. Apapun anugerahnya. Ya kan? Apapun modelnya. Tapi serahin sama Allah maksudnya. Kita serahin biar Allah nanti yang kasih jalan. Jangan kita yang nyari jalan. Itu loh maksudnya. Nah, pokoknya kalian nonton aja video ini buat kalian yang baru pertama kali hadir nih, baru pertama kali nonton video ini, nonton dulu video sebelumnya biar nggak gagal fokus, nggak gagal paham, nggak apa ya, maksudnya ya biar alurnya clear. Nah, biar clear gitu. Jangan lupa juga subscribe. Oh iya, subrek. Sebenarnya Mbak Nadia tuh udah pernah bikin testimoni setahun lalu. Iya. Itu dia ngevlog sendiri ya di depan kamera, terus diupload di channelnya Pak Haji. Kalau kalian mau lihat, penasaran, boleh cek di komunitas YouTube ini ya. Cek aja, itu pernah ada gitu. Tapi sengaja emang kita buat lagi karena banyak banget orang ngutang di bumi ini. Bener gak sih? Benar. Jangan kan orang negara yang ngutang. Tapi jangan salah, ngutang itu juga bukan hal yang jadi masalah berat, karena memang itu juga sudah jalan yang diatur sama Allah. Kan sudah diterapkan Allah tuh, nanti kamu jadi gini, nanti akan gini. Kita itu dikasih pikiran sama Allah itu buat mikir. Setelah kita nanti dikasih jalan begini, kira-kira suruh ngapain ya? Makanya kenapa ada doa, kenapa ada urusan-urusan yang memang mungkin listnya ini, maksudnya urusan tuh list-list yang ada di RDA itu kan suka ada tuh, nggak boleh ini, karena memang kita tuh selalu dilatih untuk berpikir gitu. Oh iya, di video sebelumnya ada yang komen, Mbak, sifat 18 itu apa? Maksudnya hal yang tidak boleh dilakukan 18 itu apa? Nanti kita taruh di kolom deskripsi. Baca aja langsung detailnya. Jadi kita nggak boleh ngapain selama setiap hari itu, lakukanlah. Iya. Oke guys, kita langsung aja ke topik pembahasan. Melunasi hutang pinjol 40. Oh iya, kemarin soalnya yang part 1 itu baru bicara tentang 17 kartu kredit. Sekarang 40 pinjol. Kata orang-orang sih Mas Regi bilang, ih gila lo ya, satu aja gue pusing gitu. Enggak, satu aja ngeplay, kalau pinjol sih gampang sih ngeplaynya. Yang penting semua data terverifikasi, ya kan? Kalau ngeplay lebih gampang, makanya lebih gampang. Jadi gampang. Betul. Banyak dapatnya juga gitu. Tanpa agunan, ya kan? Tanpa harus pakai surat kerja, ya kan? Benar. Modal nomor HP yang aktif dan dicek ternyata HP-nya nomornya aktif sudah lama dan ada kontaknya. Yang paling bahaya, dia kasih akses buat kita kasih akses buat mereka untuk tracking, untuk masuk ke activity handphone kita, kontak kita, galeri kita, dan semuanya. Dan itu sekarang dijadikan buat ini ya, sarana penipuan juga. Metode-metode itu. Jadi hati-hati juga teman-teman di sana, di luar sana. Kalau memang kita kan dulu booming dengan pinjol, sekarang booming dengan APK, apa yang klik-klik itu. Betul. Nah, itu tuh hati-hati banget. Jadi jangan sembarangan. Selain penipuan, Mbak, buat pengancaman. Iya, betul. Hati-hati buat kalian yang nyimpen video aneh-aneh di handphone, tiba-tiba apply ini, apply itu, main klik yes. Udah. Pinjamannya cair ya kan? Itu video di-keep sama mereka suatu hari. Kalian mangkir, kalian nggak bayar tepat waktu, kelar. Jadi tersebar. Ya, banyak penipuan-penipuan. Nah, bicara pinjolku yang 40 itu, nah, kok katanya nggak bayar sih? Kok katanya, apa tuh kalau Pak Haji bilang, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, kok bisa gitu ya? Nah. Jadi gini ceritanya. Coba diperjelas Mbak, biar penonton nih nggak bikin asumsi atau statement sendiri. Iya. Gitu. Jadi
Jadi gini, maksudnya tanpa itu tadi, kita bicara tentang bagaimana jalannya Allah kepada kita. Artinya saat saya menjalankan yang 40 pinjol itu, jadi saya tuh pas lagi menjalankan 18 ilmu pandang, nanti yang akan juga diterangkan sama pihak RDAYO ya, nanti ada di deskripsi ya Mas Ya, ya. kita taruh di deskripsi pokoknya. Terus yang berikutnya adalah saya melakukan sholat-sholat 5 waktu dengan tepat dan lain-lain, dan juga sunnahnya yang paling penting adalah duha, hajat, tobat, dan juga istiqoroh, dan apalagi tuh tahajud. Saat tahajud aku ngelakuin sama duha itu 12 rakaat. Tahajudnya juga 12 rakaat. Kita nih tahajud nih. Kan jadi waktu pinjol itu kita kan katanya nggak boleh mikirin ya. Nggak boleh mikir. Tapi kok nggak, gimana caranya biar nggak mikir kan gitu. Nah saat ini bunyi terus nih, handphone bunyi. Saya memang pakai aplikasi Get Contact ya. Jadi saya tahu itu siapa yang masuk gitu. Nah aku tuh biasanya cuman liatin aja. Terus aku selalu berucap aja dalam hati, selalu berucap, Allah yang selesaikan semua masalahku, Allah yang selesaikan semua hutang-hutang piutangku dan tagihan-tagihanku. Aku selalu ngomong kayak gitu. Nah saat tahajud, sewaktu keseharian saya, terus tahajud dimulai, tiba-tiba ada yang menggerakkan, ada yang namanya, dulu kan saya kan bekerjanya marketing ya, ada nasabah yang lama, tiba-tiba tahajud itu WA saya, apa kabar Nat, gitu. Tiba-tiba. Dan itu di jam 3 pagi. Siapa coba yang gerakin kalau bukan Allah? Bentar, itu bulan puasa nggak? Bukan. Nah. Nggak ada bulan puasa. Tanda kutip ya. Siapa yang gerakin kalau bukan Allah yang gerakin? Nggak mungkin kalau bukan Allah yang gerakin. Bener nggak? Jam 3 pagi Jam 3 pagi tiba-tiba ada yang nggak pernah, maksudnya dulu pernah berhubungan karena pekerjaan, tapi terus dia menanyakan saya di jam 3 pagi, apa kabar Nat? Nat, apa kabar? Saya cuman baik Pak. Dan dia akhirnya bicara, balas chat saya, kamu kok belum tidur gitu. Saya lagi tahajud Pak gitu. Saya semalam udah seminggu ini kepikiran kamu ada apa? Tiba-tiba nih tanpa di WA duluan, tahu-tahu nge-WA dan nanya. Masya Allah. Nah habis itu saya bilang nggak ada apa-apa, aman-aman aja, namanya nasabah ya kan, malu dong kita kalau kita bilang jaim lah ya gitu kan. Ada ibu kamu gimana kok dia nanya ibu saya, karena memang saat itu saat saya kejiret pinjol itu saya lagi ngurusin ibu saya sama kakak saya yang bersama-sama sakit dan sekarang udah almarhum keduanya. Jadi ya jadi kalau dulu yang kartu kredit buat foya-foya, kalau ini agak bener dikit nih. Tapi caranya arahnya bantu keluarga. Nggak apa-apa Pak, aman-aman aja gitu. Kakak kamu gimana? Aman-aman aja. Ada lagi sakit. Ada lagi sakit. Saya bilang aman-aman aja. Enggak. Saya kepikiran kamu setiap hari. Di seminggu ini ada apa gitu. Akhirnya saya ngomong, iya ibu saya sakit, kakak saya sakit. Tapi saya kan nggak mau menjual kesedihan ya. Iya dong, jaim lah ya nggak sih. Akhirnya saya bilang, akhirnya di kulik-kulik, di probing terus sama dia, dicari tahu. Akhirnya saya bilang, iya saya lagi terjerat pinjol. Nggak ada, ini belum mingkem baru ngomong, langsung dia ngomong, udah Nat kamu tidur sekarang ya, udah selesai kan sholatnya, besok saya kirim 30 juta. Total pinjolnya berapa kalau boleh tahu? 100. Lumayan dong, 30 juta dikasih. 30% ya? Iya, belum selesai. Belum selesai. Besoknya dikirim. Transfer nih. Transfer berhasil. Screenshot kirim. Ting, ada WA masuk. Buset. Alhamdulillah. Akhirnya kan? Selesaiin yang aneh-aneh itu. Selesai 30 juta. Bentar Mbak, potong dikit. Total dari 40 pinjol 100 juta. Iya. Itu include bunga berbunganya atau pokoknya only? Enggak, semua udah. Bunga berbunga dan pokok dan apa-apanya lah. Pokoknya total harus bayar 100 aja, 40 nih. Oke, lanjut. Ya. Terus abis itu kan ini masih ada lagi 60 juta lagi ya. Pusing ya. Terus tiba-tiba yang namanya enggak beda jauh dari momen yang 30 juta itu. Tiba-tiba saya juga di kantor dikasih lah kayak bonus, ada THR, ada segala macam baba-baba. Nah, insentif itu saya kumpulin, akhirnya saya bisa melunasi si pinjol ini. Tapi kan tidak mengganggu saya punya urusan di setiap harinya. Oh, gaji bulanan utuh? Utuh dong.
Kan itu bonus-bonus di luar dari gaji bulanan. Tertutup tuh 60 jutanya. Tertutup. Masya Allah. Tapi kan aku nggak juga minta sama kantor yang tiba-tiba emang besok ada ini, besok ada itu, besok ada gini, kan kita juga nggak nyangka. Nah, Iya. saya pun juga sempat awalnya ini gimana caranya kok tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa. Intinya kita nggak usah kerja sampai 50 tahun untuk ngunasin utang. Cukup Allah kasih cara Sesuai dia, jangan kita yang terserah atur. dia, bener. Cuman balik terserah lagi, dia. Allahnya kita kejar. Nah, ini pasti para penonton kepo. Mbak Nadia pada saat kapan itu pinjol harus dilunaskan dan mulai dari kapan tahajudnya, beresnya kapan? Nah, spill coba Mbak. Karena ini sangat penting keyakinan dan keikhlasan serta ke segala ya pokoknya deh gitu. Coba Mbak, coba jadi yang namanya keyakinan itu memang kita on off ya. Aku juga masih on off nih kadang-kadang. Kita kan suka ada distract nih. Gini kayak tadi aku nyetir kan, tadi nganterin kakakku ya kan. Emang bener-bener nih truk, ya Allah, nggak ngerti banget tuh. Komen 18 coret. Aduh, astagfirullahaladzim, 18 ilmu kandang gue coret nih. Jadi emang on off. Tapi kita betul-betul harus ngejar Allah itu tadi. Konteksnya nggak boleh kita jadi apa ya istilahnya nggak konsisten. Kalau orang sekarang kan di pekerjaan bilang kita harus konsisten. Kalau mau menuju hal yang lebih baik dalam pekerjaan juga kita harus konsisten. Jadi harus itu terus secara berulang-ulang dilatih. Nggak bisa nggak dilatih. Jadi saat itu saya di bulan Oktober 2019 kurang lebih ya, Oktober 2000 Oktober 2020 ya. Saya lupa 2020 apa 2022, aku lupa. Tapi aku ingat bulan Oktobernya, Oktober tanggal 27. Udah Covid apa belum gitu aja? Sudah. Berarti 2020. Karena 2019 ya? Oktober belum Covid. Iya, 2020 berarti ya. Terus itu aku mulai gagal bayar. Total gagal bayar ya. Di Oktober itu, terus udah gitu di bulan Maret. Jadi kan aku menjalani hal yang kemarin karena Pak Haji bilang kan, kamu ngapain? Saya sempet linglung saat itu. Hah, aku kaget. Aku ternyata kemarin lupa sama Allah sehingga mulai lagi gitu. Iya lupa, jujur lupa. Mulai dari nol lagi. Nah, jadi nggak boleh lupa. Jadi karena aku lupa, aku mulai lagi. Terus aku tanya nih sama Pak Haji, apalagi yang mesti saya lakukan? Lupa yang dulu. Coba dilihat-lihat yang dulu catatannya. Akhirnya saya ulang yang dulu saya ulang tahajud dan lain-lain, sholat di masjid, sholat tepat waktu, qobliyah badiah, 18 ilmu kandang jangan sampai lolos, tetap nggak boleh mikir gimana caranya, tetap ngikutin YouTube RDAY. Saat itu YouTube RDAY memang belum banyak ya. Tapi terus akhirnya saya mengikuti juga YouTube-nya Hanan Ataki dan lain-lain lah. Kalau yang kemarin tuh saya lebih suka memang ke Hanan Ataki karena kan masih agak-agak anak muda gitu ya. Lebih ke arah sembari dengerin ceramah atau dakwahnya sambil nonton arahnya. Tentang haji udah tua ya kan. Ji. Tahu aja. Wah bener Ji. Nah terus udah gitu saat itu saya juga kan konsisten untuk melakukan itu sehingga saya lupa dengan yang namanya urusan pinjol ini. Jadi dari Oktober, bulan Maretnya itu selesai. Kebayang nggak? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya 5 bulan. 5 bulan. Tapi kalau misalnya kita lebih mengayuh sepedanya lebih cepat, otomatis kan nggak goyang-goyang. Nyampainya lebih cepat karena masih kemarin itu kaget dan on off, sehingga kayaknya emang harus lebih cepet ya kita tuh. Nggak boleh kalau nggak ngejar Allah itu nggak cepet. Setuju. Berarti analogi yang tepat seperti orang mengayuh sepeda. Ketika kita dari Jakarta pengen ke Bogor nyampe cepet ya gue cepet ngebut gitu. Terus kalau kita santai-santai gini, dia akan gini kan goyang. Iya, kalau on off itu kan sama aja kita berhenti, mampir ada apa berhenti dulu, rokok sebatang, minum dulu sejam ya kan. Nyampe deh selesainya. Ya nyampe tapi lama. Iya sih, ya makanya 5 bulan itu. Tapi tetap digoes kan, tetap digoes. Cuman ya gitu, sampai dengan 5 bulan. Sebenarnya metode yang sekarang di RDA ya bisa lebih cepat.
Karena banyak gimmick-gimmicknya juga yang untuk bantu. Jadi gimmick-gimmicknya Pak Haji itu sebenarnya untuk ngebantu kita dalam keyakinan. Artinya kan sambil dikerjakan, sambil ngucap. Jadi yang kita esensialnya adalah ngucapnya. Ngucap. Jadi nanti kalau misalnya kan ada gimmicknya Pak Haji misalnya centong gitu ya. Bukan centong yang jadi bikin apa sembuh ya. Ngucapnya. Benar nggak sih? Keyakinannya. Iya, keyakinannya Centong kan kita, itu ibarat obat. iya kan, Pak Haji obatnya. ibarat dokter. Ya. Centong itu ibarat air putih. Pak Haji ibarat kiai. Nah, iya. Atau Pak Ustadz atau orang pintar. Iya, begitulah pokoknya. Setuju kan? Iya, setuju. Karena kalau kita yakin seyakin-yakinnya, kita usap-usap, kepala kita pusing, usap-usap aja pakai HP nih. Iya, kalau kita yakin sembuh itu, hilang. Sembuh. Iya. Karena ada di mindset sama di keyakinan. Iya, mindsetnya kan memang katanya Allah juga prasangka. Aku bagaimana prasangka? Iya, aku bagaimana prasangka hambaku. Ketika kita prasangkanya enggak, ya jadinya enggak. Ketika kita prasangkanya iya, ya jadinya iya. Kita ragu ya ragu. Kita ragu ya jadinya ragu. Benar. Yakin ya yakin gitu. Jadi gimana sih kalau dulu saya untuk mencapai suatu keraguan jadi yakin, itu biasanya saya selalu ngucap dalam batin, apapun dalam kehidupan saya selalu ngucapnya apa Mas? Kadang-kadang gini, misalnya nih saya naik motor mau pergi ke kantor, tapi itu ternyata di kantor itu kayaknya waktunya cuma setengah jam, padahal biasanya jarak tempuhnya waktu itu 1 jam atau 45 menit. Saya nggak mungkin dong dalam kasat mata logika manusia setengah jam nyampe, nggak mungkin. Akhirnya saya ucap dari setiap detik saya bawa motor sepanjang sampai kantor, saya ngucap Allah sampai saya tujuan sebelum jam 7. Saya sampai tujuan sebelum jam 7. Itu terus yang aku sebut. Allahnya enggak, tadi cuman ngomongnya gitu doang sih. Saya sampai tujuan kantor sebelum jam 7. Benar. Jam 6.58 sebelum jam 7 dong. Itu aku udah nyampe. Absen tuh. Absen. Kan? Dan jadi dari teori yang kayak gitu aja sebenarnya sih kalau kita yakin itu semua sebenarnya bisa kita bukan anugerah-anugerah yang ada di dunia ini bisa kita tanggulangi gitu loh. Oke. Coba kita gali persepsi lewat logika nih ya. Iya. Mungkin netizen kan suka mengait-ngaitkan gitu. Oh, mungkin saat itu Mbak, oke lah biasanya kan 1 jam perjalanan, kebanyakan kena macet atau kena lampu merah. Saat itu mungkin pas emang trafiknya nggak terlalu macet, bisa dikatakan mungkin hari apa yang ibaratnya trafik atau anak sekolah lagi libur atau apa gitu. Terus ditambah lagi lampu merah, mungkin kena hijau terus, jadi lancar, bisa setengah jam nyampe. Oke, netizen mungkin kan akan selalu berdebat nih, selalu akan, oh mungkin pada saat itu kebetulan aja kali, gini gitu kan. Tapi kan semuanya ini di bumi itu nggak ada yang kebetulan. Nggak ada. Udah diatur. Dengan kita sugesti juga, itu bisa bantu loh. Jadi melancarkan semua. Jadi gini, kalau di saat kemarin itu hari Senin dan jamnya juga sama. Dan ini kita bicara tentang hal kecil yang tadi ya, tentang aku pergi ke kantor ya, naik motor ya. Jamnya sama. Terus udah gitu. Karena aku memang harus cepat sampai di kantor di jam segitu udah ditunggu misalnya kan. Waktu itu kan seperti itu kondisinya. Terus harinya sama. Kenapa kok bisa cepet? Kadang aku juga nggak terpikir, Mas. Kita mikir juga nggak? Netizen mikir nggak kira-kira, kok Mbak Nat bisa 17? Bisa selesai gimana caranya? Kok bisa 40? 40 itu gimana caranya? Nggak mungkin, gini, gitu. Itulah namanya Allah yang punya jalan. Nggak bisa dihitung sama logika, nggak bisa ditungguin, nggak bisa diukur dengan mata batin manusia. Oke, jadi buat kalian yang berkomentar, nggak mungkin, mana mungkin, emang bisa. Oke, ada ritualnya, kejar Allah sekenceng-kencengnya, goes tuh sepeda sekenceng-kencengnya, ibaratnya begitu. Jadi Mbak Nadia itu saat itu dia emang, ya mungkin bisa dikatakan carmuk lah, cari muka. Iya, benar, gitu ya. benar. Mungkin yang tadinya sholat wajibnya rada bolong-bolong atau emang sholat wajibnya udah rajin gitu ya? Enggak bolong-bolong. Bolong-bolong kan? Bolong-bolong. Dijadiin rajin. Iya, terus dipagiin sebelum azan udah. Oh, udah standby lebih cepat, early. Nah, udah gitu sunahnya, hadiahnya. Apalagi Mbak, coba nih biar penonton nih, biar catet nih ya. Catet nih. Kalau nonton videonya ulang lagi nanti, nonton 1000 kali. Iya, aku bolong-bolong. Jujur bolong-bolong. Suka-suka batin kalau sholat.
terus dibenerin jadi 5. Dibenerin, ditepatin waktu. Abis ditepatin waktu, sebelum waktunya udah siap. Standby. Kadang sampai dengan 15 menit sebelum azan aku udah ada di situ. Panjang kan? Kalau orang lagi kerja sih paling happy tuh. Bos, izin bos, mau sholat dulu. Kan belum, lagi hajat nih. Nah, cuman saat itu kok bisa kan kerja? Aku juga kerja saat itu. Kok bisa? Itu dia, nggak ngerti. Saat aku punya niat, Allah sudah atur semuanya. Tuh bos nggak manggil-manggil, itu urusan nggak datang-datang di depan, nggak ada meeting, nggak ada apa. WA sepi, ya kan? WA sepi, beneran kayak diatur. Karena aku sudah niat, ya Allah aku mau 15 menit sebelum kau panggil, aku ada di situ gitu. Nah, berarti paksain sholat 5 waktu, paksain sholat tepat waktu, paksain sholat sebelum waktunya. Maksudnya standby dulu, siap-siap ke sholat sebelum waktunya. Ntar siap-siap. Potong-potong ya kan, repot ya kan, dikiranya gue. Iya, salah ntar. Siap-siap sebelum waktu. Paksain tambahin qobliyah ba'diyah. Iya, itu paling penting. Jadi qobliyah ba'diyah dipaksain, ditambahin lagi sunnah di duha. Duha berapa rakaat? 12. 12 rakaat. Hajatnya 2. Tobat 2. Terus tahajud. Istiqoroh 2. Terus tahajud 2. Tahajud 12. Witir. Tahajud pun juga aku lakukan tobat, hajat sama istiqoroh. Oke. Jadi 12 ada rangkaiannya. Jadi kalau duha itu ditambahin istiqoroh, tobat sama hajat, tahajud pun juga sama aku tambahin. Tapi tambahan tahajud belakangnya kasih witir. Oh, bonus witir doang ya. Pokoknya rangkaiannya sama tuh. Duha, tobat, hajat, istiqoroh, duha. Kalau tahajud tambahin witir aja plus witir. Iya, betul. Terus udah gitu baca Kanzul Arsy waktu itu. Ada di YouTube. Banyak. Kanzul Arsy. Kanzul Arsy. Iya, itu 12. Kan panjang tuh. Itu kan sebenarnya intinya kan mengagungkan Allah ya. Jadi kita panjang kan, dibikin 12. 12 kali. Terus. Ada lagi nggak, Mbak? Nah, udah setelah itu ada gimmick-gimmick lagi sedekah yang ke sini ya. Itu otomatis seminggu sekali aku ke sini. Terus juga satu lagi sedekah yang kemarin kita bicarakan tuh pembersih WC. Yang pembersih WC. Sedekah tukang yang bersih-bersih WC. Iya, sedekah untuk tukang yang bersihin WC. Terus juga lagi aku lakukan sedekah kucing hamil. Oh, ngasih makan ke kucing. Iya. Kucing bunting ya. Kucing bunting. Sama semut. Semut ngasih gula. Udah, terus aku lakukan lagi di circleku ya, ring 1. Aku lihat nih, kira-kira ada nggak yang pernah tersinggung sama aku. Aku membuka diri dulu untuk minta maaf. Wow, legowo sekali, luar biasa. Nah, ini nih, nurunin ego nih. Itu sangat-sangat berat banget. Gengsi ya? Iya, pasti. Masa gue nggak salah, minta maaf. Iya, tapi aku harus melakukan itu demi aku nyari muka sama Allah. Karena ternyata itu yang disukai Allah, termasuk yang disukai Allah. Dan emang kalau misalkan kita masih ada problem sama orang-orang, belum clear gitu, itu jadi ganjelan, jadi kerikil gitu, berarti gitu, nggak mulus banget gitu. Kayak selokan aja kalau ada isinya kan masih mampet. Bener. Jadi itu yang aku lakukan, itu paling penting. Sampai dengan kakakku, aku pernah berucap jelek sama kakakku, berucap nggak enak sama ibuku. Aku pernah ngomong gini nih, Mas, apalagi sih kaki jadi pala jadi kaki. Pernah nggak? Kita pasti pernah deh ngomong kayak gitu. Udah ngelakuin semuanya, apalagi sih gitu. Pala gue udah jadi kaki gue udah jadi pala gitu. Nah, karena itu yang menghambat apapun hajat-hajatku. Oleh karena itu aku cuci kakinya, jujur aja nih aku bikin sendiri. Kalau ngeliat di sinetron kan suka ada tuh nyuci kaki ibunya. Habis itu air cuciannya diminum. Aku ngelakuin itu untuk diminum. Iya. Untuk kakakku almarhum dan ibuku almarhum, sehingga saat mereka kemarin meninggal sampai akhir hayatnya aku sudah legowo banget. Aku nggak nyesel, sudah plong karena aku sudah istilahnya minta maaf lahir batin sama mereka. Nah, sama juga saudara-saudara yang lain. Buka diri dulu. Saya kemarin juga ngobrol sama teman-teman yang ada di sini, buka dirinya gimana ya caranya? Apa kabar aja dulu di chatting. Kalau dulu kan mungkin kalau chatting kan agak-agak ini ya, harus ketemu lah paling enak gitu ya kalau tahun-tahun itu ya. Tapi kalau sekarang kan enak ya,
kita kan chatting aja udah orang pasti ngelihat gitu. Walaupun nggak dibaca jangan baper, karena yang penting kita sudah membuka diri, karena itu cari muka sama Allahnya di situ. Oke. Jadi buat para penonton, nggak serta-merta tiba-tiba lunas gitu aja, beres gitu aja. Cari muka sama Allah. Nggak apa-apa, maksudnya kayak, Mbak, saya selama ini udah rajin sholat kayak ini. Dengar aja kan tadi, ada hal-hal yang harus dilakuin, ibadah-ibadah yang harus ditambahin. Syukur-syukur kalian bisa lebih ekstrim lagi. Nah, iya. Jadi ceritanya gini, Mas, sorry aku potong. Kalau udah ke sini, dengar Pak Haji ada syarat-syarat apa yang disuruh, itu diapalin. Nah, kalau kadang-kadang suka, maksudnya apa ya? Boleh nih apoteker nanti ngasih masukan. boleh kadang dokter kan cuma ngasih resep doang ya kan, tinggal apoteker, Mbak ini obat sebenarnya buat apa ya gitu, apoteker nanti bolehlah chatting sama saya, main-main ke RDAY. Buat warga Jabodetabek deket kali. Jadi punya utang nggak usah cari orang, punya utang cari Allah. Cari Pak Haji, maksudnya cari Pak Haji, ntar biar Pak Haji yang ngasih tahu gimana caranya ketemu Allah gitu kan, gimana caranya nyari Allah gitu. Gitu. Memang banyak cara yang memang sebenarnya kita juga bisa apa ya, kalau memang dengan keyakinan aja dia pasti nengok. Jadi guys, ini Mbak Nadia nih alhamdulillah nih datang lagi ke RDAY. Setelah sebelumnya itu kan kita bikin konten ya. Kesini lagi maksudnya setelah itu ada kesini lagi nggak? Apa baru ini? Baru ini. Oke. Berarti kita ketemu lagi ya kan? Di hari yang berbeda, di bulan yang berbeda juga. Karena kemarin masih bulan Mei, sekarang udah bulan Juni. Tunggu, aku ikutan joget itu. Ini ya, itu pernah kesini lagi, terus sekarang kesini lagi. Minggu malam. Iya, yang jogetan itu. Oh, yang nyawer anak yatim. Iya, nyawer anak yatim kan aku sempat kesini. Itu kan setelah kita ambil vlog kan? Oh iya, benar. Betul. Nah, jadi buat para penonton, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, masalahnya nggak bakal selesai. Ini mungkin Mbak Nadia dulu, ya nggak sih Mbak, kepikiran gini nggak sih? Anjir, utang gue banyak gini ya kan, bisa nggak ya beres gitu? Iya, pasti. Ada kepikiran kayak gitu? Ada, pasti. Saat ngutang, enjoy. Gampang, gampang. Bingung kan? Nggak dapetin duit harus 1 juta satu minggu untuk mama sama kakak. Gimana caranya gitu? Habis nih gaji, ya udah ambil cuek aja. Sana taruh sini taruh sana kan gitu. Kalau ngikutin arus pekerjaan, gajian aja udah habis, bagaimana bayar utang, bos. Iya. Lo kayak gaji 100 juta doang aja ya kan? Lewat doang. Gaji masih UMR aja, kadang-kadang di bawah UMR ya kan? Sosokan ngambil. Tapi tetap loh Mas Regi, jangan benci dengan keadaan itu. Nah, kita terima dulu takdirnya. Jangan benci dengan keadaan itu. Aku alhamdulillah dapat keadaan itu. Karena apa? Aku bisa dengan gampang nyari pahala di jalur ini. Oke, di balik suatu anugerah ada sebuah cerita yang dimana dulunya sholatnya bolong-bolong jadi rajin. Dulunya nggak pernah qobliyah ba'diyah. Enggak, ya sekarang. Dan dipikir teman-teman kan, kemarin kan ada juga yang WA aku ya. Emang Banat masih ngerjain duha? Emang Banat masih ngerjain tahajud? Emang berapa rakaat sekarang yang dikerjain? Sama. Nggak ada beda, karena kan aku nggak mau ngulang lagi. Kemarin kan urusannya kan dari yang pertama kartu kredit lupa. Bablas ya. Bablas, terus ada lagi. Nah karena aku nggak mau lagi kayak gitu, aku udah punya pelajaran, jadi aku ngerjain tetap. Walaupun udah gembira lah ya. Mbak, kan begitu ada masalah datang ke kandang Embe ya, datang ke RDAY, rumah doa anak yatim ketemu Pak Haji, yang mana ternyata di sini juga konsultasi sama Pak Haji gratis, tanpa bayar. Kasih makan lagi. Kasih minum, kasih makan. Kasih cemilan, kasih kopi, ya pokoknya lengkap lah, ada sotomi. Aduh, pokoknya kasih duit kadang-kadang loh. Kadang-kadang. Iya, kasih duit. Emang Pak Haji kelewat baik, ya kan? Padahal. Tapi itu buat cerminan kita juga, ketika kita bahagia, kita juga harus lepas seperti Pak Haji gitulah. Nah, ini dia makanya Mbak, kenapa RDAY bisa sebesar ini.
banyak tamu yang hajatnya berhasil. Pak Haji, alhamdulillah hajat gue berhasil Pak Haji. Ini buat yatim, ini buat Pak Haji. Iya, muter. Masya Allah. Jadi muter lagi, gitu kan. Mungkin bukan dari orang itu kayak aku membagi ilmu-ilmuku, bukan dari orang yang aku bagi, tapi mungkin dari kemudahan-kemudahan di dalam duniaku ini, aku dapat kemudahan. Itu kan sama aja rezeki. Mbak, tapi setuju nggak? Banyak di luar sana pakar-pakar yang bisa kita konsultasi, even entah gratis atau bayar gitu ya. Pada akhirnya kita yakin kan, tujuannya yakin dulu nih. Gue datang ke dia, misalnya ke si A gitu, entah bayar entah gratis, dia yakin dia selesai masalahnya. Tapi nggak ada bonusnya kan. Dalam artian kalau datang ke kandang B kan ada bonus ketemu sama anak yatim. Oh iya. Dan anak yatimnya nggak sembarangan loh. Ini aku sudah verifikasi juga. Anak yatimnya betul-betul anak yatim yang terverifikasi. Karena jenis anak yatim itu adalah anak yatim yang bapaknya meninggal. Yang betul-betul bapaknya nggak ada tapi meninggal keadaannya. Bukan cerai ya. Karena cerai bukan kategori anak yatim loh. Iya. Dan juga bukan kaum duafa. Jadi memang beneran anak yatim. Dan kalau ke sini sudah aku verifikasi juga, sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, harus dengan surat resmi bahwa bapaknya meninggal. Ya, ada surat kematian. Ada surat resmi kematiannya untuk menyatakan bahwa benar kalau bapaknya mereka meninggal. Jadi begini, para penonton, ini kan channel RDAY Haji Dwi Susanto yang mana isinya adalah pencerah-pencerah live streaming, pencerahan-pencerahan ya tentang hajatnya tamu-tamu gitu ya, tentang anugerahnya tamu-tamu gitu. Dan juga isinya juga ada testimoni gitu, live aktivitas tahajud di sini bersama anak yatim. Jadi buat kalian yang kepo, penasaran, pengen dong nonton vlog-vlog, daily vlog aktivitasnya RDAY anak-anak yatim, hewan ternaknya, langsung geser ke channel RDAY TV. Di mana di situ akan lebih dekat lagi sama anak-anak yatim. Malahan lebih enak kalau sambil sekarang kan malah ada bukan hanya kita tahajud, habis itu kita hijab, tapi sekarang juga ada nih programnya RDAY, anak-anak juga ikut gembira. Anak-anak ikut nyanyi-nyanyi, ikut joget-joget, terus kita nyawer langsung ke mereka sambil bisa cium-cium mereka sepuas-puasnya. Balance ya. Balance. Jadi ada dunianya, ada akhiratnya. Iya, tapi dunianya juga benar positif banget. Daripada kan, nyawer biduan, mending nyawer anak yatim. Kan ini gembira, dimana kan kita kan kalau nggak salah harus juga menggembirakan orang ya. Betul. Apa sih bahasanya? Ini metode baru Pak Haji, emang luar biasa ya. Ketika anak yatim joget-joget, kita juga akhirnya tadinya canggung, malu, akhirnya ikut joget tanpa disadari, nyawer ya kan. Nyawerin dia cepet 200 jadi 1 juta 2 juta ya kan. Saking nggak mau kalah nih sama tamu yang lain nih. Awalnya pengen gengsi, endingnya dapat pahala banyak. Masya Allah, gue nggak sadar nyawer sampai 2 juta buat anak yatim ya kan. Iya, karena kan sambil enjoy ya. Dan juga sebenarnya kita bisa ngambil magnet kebahagiaan mereka. Ini Mbak, banyak orang yang selama ini hanya sebatas menyantuni, mengasih. Iya. Tapi kan dia kita minta magnetnya dong. Tapi semestinya harus dimuliakan. Bukan berarti nggak baik gitu ya, kita udah ngasih nyantuni, bukan nggak baik gitu. Bagus. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya kita usap kepalanya, kita cium kening. Masya Allah. Ini mereka nih udah kayak kita bundanya loh. Jadi kalau misalnya aku dateng gitu sama tamu-tamu lain, mana udah pada gerubung semua di sini. Kita tuh udah kayak magnet. Nah, udah kayak semut, iya, kayak gula. Kayak gula. Nah, terus udah gitu gini, kemarin tuh saya sempat ngobrol juga sama tamu yang memang WA saya dan belum sempat untuk datang ke sini. Saya sarankan untuk datang karena apa? Ketika mereka teriak amin, itu adalah suatu magnet keyakinan tuh buat zaman itu ya, zaman saya kenapa kok saya kepengen banget terus-terusan datang ke sini karena ngambil magnet itunya, magnet semangatnya. Kita kan kalau menyelesaikan anugerah-anugerah gitu butuh semangat. Bener. Yang pasti ketika kita mendengar aminnya mereka sekian banyak anak yatim, amin teriak, itu semangat, seluruh badan merinding bergetar, benar-benar kayak gitu kan, kayak apa ya, kayak orang ya kayak gitu, kayak kalau saya sih rasanya kayak gitu Mbak, ketika mereka amin itu ke bawah sampai rumah loh. Masya Allah. Jadi kalau bisa sayang bisa, nah itu bisanya dia teriak itu ke bawah sampai rumah. Jadi aku bukan kadang-kadang, setiap waktu habis dari sini selalu magnet itu tuh yang bisa nak, pasti bisa, gitu. Yakin pasti bisa. Iya.
Karena memang teriakan mereka itu yang bikin apa ya, adrenalin tuh jalan gitu rasanya. Bener-bener tuh ke doktrin gitu ya, bener-bener kesuntik, kebius gitu. Kebius, beneran kayak orang kebius. Karena emang mindset sih. Kita ngomongin simpel aja nih Mbak, contohnya begini. Saya ketika mandi air dingin nih, di daerah tinggi, dataran tinggi, tapi nggak ada air panas. Saya mensugeskan diri saya bahwa air ini hangat sambil siram, hangat, aduh panas banget, air ini panas banget. Tanpa disadarin saya guyur terus, tapi endingnya apa bakal dingin. Cuman saat itu saya nggak sadar bahwa hangat. Sugesti. Iya. Mindset gitu. Mindset sugesti. Makanya memang di sini nih harus mindsetnya dulu yang diperbaiki. Kemarin saya ngasih seminar di sini juga, mindset kita harus diperbaiki. Jangan bilang kapan, jangan bilang waktunya berapa lama untuk menyelesaikan anugerah itu. Karena kan kita harus cari muka dulu, kita harus kejar dulu yang Allah mau. Jadi jangan dikejar Pak Hajinya, kapan selesainya? Pepet anak yatimnya, minta wasilah anak yatim untuk menuju ke. Tajem banget soalnya. Iya. Semalam habis ngobrol sama salah satu yang emang paham agama. Iya. Ternyata amin, wasilah doa yang paling cepat itu adalah ibu, anak yatim sama musafir. Iya. Itu nggak pakai belok-belok tuh. Iya, langsung cus gitu kan, langsung cus. Guys, ngomong-ngomong tadi balik lagi seperti kemarin itu, Mbak, 10 menit, 15 menit, mendak 20 menit, ya kan? Ini udah 37 menit. Ini kalau ngobrol sama Mbak Nadia tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Ini kita babat sampai 1 jam juga nggak ada masalah gitu, karena berbagi kebaikan, sharing ilmu, sharing pengetahuan, lewat video ini, syukur-syukur bukan syukur-syukur sih. Aku yakin masalah kalian selesai. Anugerah ya? Kalau anugerah, ralat. Anugerah. Aku yakin anugerah yang kalian terima selesai. Nikmat itu beres. Iya. Kalau masih ngerasa, aduh, kayaknya gue emang harus datang ke RDA nih, ketemu Pak Haji ngobrol langsung. It's okay, datang anytime. Pokoknya kalian simak terus aja. Di sini malam Jumat selalu konsultasi gratis. Langsung aja datang ke rumah doa anak yatim, lokasinya ada di deskripsi. Ketik aja, langsung klik aja tuh Google Map-nya, nyampe senyampe-nyampenya, nggak disasarin. Pakai ojek online aja, ojek online. Iya, taksi online aja nyampe kok. Boleh. Nyampe kok sampai sini. Atau minta bantuan teman, boleh juga. Ya pokoknya atur aja lah bagaimana yang penting nyampe. Syukur-syukur kalau mau jalan kaki belaga gila, nggak masalah. Ada loh, ada kan? Iya, ada yang jalan kaki. Yang dari Bandung. Dan dari Bandung dia jalan kaki. Ntar saya bakal ngevlog sama dia. Iya, betul. Si Mas yang gondrong betato itu. Tadi dia ada di bawah, joget-joget dia bareng anak yatim. Ikutan. Nah, ini sebenarnya ya kalau perkara keyakinan, saya sebelumnya itu tuh masih berpikir, aku bisa nggak ya datang ke sini lagi karena kan liburan panjang nih, ya kan? Aduh, kepengen banget nih ke sini, tapi aku nggak mau long weekend kan. Nah, tapi nggak mau mikir ke situ bisa apa enggaknya untuk dipertanyakan. Jadi langsung aku switch. Pasti bisa. Malam-malam tadi malam kakak sepupu aku nawarin, yuk kita ke Bogor. Nah, minum dulu dah, aus nih. Mana dia emang marketingnya bisa 2 jam dia nggak minum, ngobrol aja kan. Kayak penyiar radio, guys. Aduh. Mbak, minum silakan, Mbak. Gratis. Aduh. Ini boleh nyomot dari kulkasnya Pak Haji, guys. Ji, minta ya, Ji. Ambil aja, bos. Yang penting lo ngobrol manfaat tuh. Jangan ngobrol yang aneh-aneh. Oke, Mbak Nadia. Ini sangat seru, sangat menarik. Insya Allah penonton ini tercerahkan ya. Terbuka. Tunggu. Aku tambahin lagi. Jadi nggak hanya cuman bukan permasalahan. Maksudnya anugerah yang aku dapetin itu bukan hanya dari utang aja. Apa lagi? Aku juga dapat haji gratis dari kantor. Wih, bingung kan? Haji. Iya, haji. Plus. Reguler. Tahun depan jalannya, berangkatnya. Kok reguler bisa cepet sih, Mbak? Kan dikasihnya tahun 2012 saat aku dapat anugerah 17 kartu kredit itu. Coba. Begitu baiknya, dan maaf, aku mau tambahin lagi buat teman-teman, coba di list mana positif dan negatif yang kita pernah dapetin dalam 1 hari. Saat itu aku ngelis satu-satu. Jadi kalau misalnya urusan yang negatif, misalnya kayak
dikejar debt collector itu negatif. Oh berkali-kali, tapi itu terhitung satu. Nanti yang positif apa? Dikasih sama tetangga apa, dikasih sama teman apa, dikasih sama bos apa, dikasih sama suami apa. Nah itu tuh kan banyak tuh masing-masing. Nah nanti bisa dilihat dan dicek dalam list kita itu tadi selama seminggu. Waktu itu aku bikin 2 minggu. Ternyata kenikmatannya lebih banyak daripada murkanya. Yang negatif, lebih banyak negatif. Positifnya daripada negatifnya. Iya, sehingga sebenarnya kita nggak usah perdebatkan lagi apa yang sudah Allah kasih. Bahwa sebenarnya Allah kasih itu udah lebih banyak daripada yang Dia kasih cuman yang kita keluh kesahkan itu. Bentar, itu di list itu ada napas sama ngelihat sama bisa jalan nggak? Itu di luar dari itu. Di luar dari itu. Jadi aku list, bener-bener aku list ya, apa yang sudah aku nikmati dalam satu hari. Dalam satu hari aku tulis jadi ada kolom negatif, ada kolom positif. Nanti aku lihat dalam satu hari 1 kali 24 jam. Oh ternyata aku lebih banyak di hari ini rasa baiknya nih positifnya itu lebih banyak. Nikmat enaknya lebih banyak. Dan itu jamin sebenarnya kita tuh lebih banyak dapat nikmatnya daripada yang dapat nggak enaknya. Wow. Itu yang aku lakukan. Sorry ya, aku potong tadi. Terus udah gitu, nggak hanya cuman dari ternyata aku dapetin, bayangkan, aku ini dikasih haji di saat aku itu dapat anugerah 17 kartu kredit yang notabene dikejar-kejar debt collector banyak 2 tahun dan nilainya sebenarnya jelek. Ya kan? Tapi aku dapat undian itu. Dan saat itu memang sebenarnya aku punya grade jabatan itu nggak naik-naik. Jadi ternyata Allah tuh sebenarnya udah diciptakan. Kalau kita ada hal yang nggak enak, bukan berarti kita menjadi masalah besar di hidup kita. Coba kalau aku dinaikin jabatannya, aku nggak akan bisa ikut undian itu. Iya ya, benar juga ya. Jadi ada sesuatu, nggak usah kita mikir kenapa ya, kok gini sih. Ternyata Allah udah nyiapin sesuatu yang jauh lebih menarik kalau kita ikhlasin, kalau kita sadar. Wow, luar biasa. Bertubi-tubi juga, walaupun aku punya anugerah yang bertubi-tubi, juga banyak kenikmatan yang bertubi-tubi juga yang aku dapetin. Ya, termasuk dengan hal-hal yang lain aku juga. Walaupun aku divorce ya, aku udah pernah divorce juga. Gimana sih Mbak caranya biar bisa nanti menyangkut memberi makna di pernikahan yang baru ini, sehingga pernikahan yang ini bisa kita bina dengan baik. Yang lama itu bagaimana dengan komunikasi yang itu aku pelajari semuanya. Makanya teman-teman kalau lagi WA ke aku nggak apa-apa, bebas aja. Ketika nanti sudah dapat obrolan dari Pak Haji, nah kita terjemahkan bareng-bareng. Kira-kira bagaimana cara prakteknya? Gitu. Oke, jadi buat kalian yang pengen ketemu Mbak Nadia nih, pokoknya kalian datang aja ke RDA. Mbak Nadia tuh sering banget, yang pasti weekend dia udah pasti sering gitu kan, selalu entah Sabtu entah Minggu gitu. Pokoknya datang aja pasti ketemu, dan dia paling eksis, pokoknya paling kenal banyak orang karena emang dia ini adalah ratu utang paling viral di RDA ini. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Nadia? Oh, yang utangnya 17 kartu kredit itu ya? Oh, yang pinjaman 40 itu ya? Isi julid ya kan, dalam hati gue juga gitu sih. Oh ini yang utangnya 17 itu, 17 kartu kredit. Konten maksudnya gitu. Jadi konten, sharing kebaikan. Iya. Mbak, boleh nggak sih suatu hari gitu? Kayaknya Mbak Nadia diajak ngevlog kayaknya seru guys. Karena emang pertama public speaking-nya bagus gitu ya. Terus kayak tektokannya nyambung gitu. Karena kalau misalkan ngevlog sama yang ya kan, gue ngekat juga capek. Kalau kayak gini kan no cut no edit, gaspol ya kan, tinggal kita kasih teks nanti. Karena video sebelumnya nggak ada teks Mbak. Oh iya. Jadi buat temen-temen yang, mohon maaf ya, maksudnya hanya bisa melihat visual gitu kan, setidaknya paham gitu. Oh iya. Sebenarnya dari YouTube kan juga ada ini kan, title, subtitle gitu ya. Bisa sih sebenarnya gitu. Iya. Harus coba input itulah. Sip. Gila guys, kejadian lagi 40 menit nih kan. Nggak bisa ya. Tapi emang menarik Mbak. Itu video yang sebelumnya tuh luar biasa sih. Emang sampai ada yang komen, saya kira dapat duit 1 triliun. Ya emang bener dapat duit. Itu kan target itu duit gitu. Maksudnya dikira mbaknya pribadi dapat duit 1 triliun gitu. Ya nggak apa-apa kan, untuk mile-nya kan biar menarik. Aminin aja lah. Amin. Karena emang bener sih, emang cair 1 triliun tuh targetnya. Satu. Iya, betul. Ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan kepada para penonton nih, biar semakin yakin, semakin
gue harus ke sana, gue harus beres, gue harus mau haji, gue harus konsultasi, syukur-syukur ketemu Nadia bonusnya. Iya, jadi buat teman-teman sebenarnya itu kita pupuk keyakinan itu memang harus di-create dari dalam diri kita sendiri. Tapi gimana cara meng-create-nya, kita memang betul-betul harus banyak pengetahuan. Nah, di RDAY ini kita tuh banyak ketemu siapa aja. Nggak hanya cuman saya, mungkin ada juga teman-teman yang lain yang punya juga pengetahuan yang lebih lebar. Apalagi kalau sudah bicara sama Pak Haji. Nah, untuk urusan ke Allah itu banyak macamnya. Jadi teman-teman, saya cuman mengajak teman-teman semua untuk kejar Allah dari apapun juga. Dan juga ya kalau memang belum yakin dengan apa yang sudah Allah kasih, ya seperti tadi saya menulis dengan list satu-satu apa aja sih, termasuk juga apa yang saya lakukan di 18 ilmu kandang. Jadi itu aja sih yang mesti saya bukan saran ya, kasih ngajak deh gitu buat mereka, buat teman-teman netizen yang ada di channel ini. Oke. Cukup jelas ya. Kalau masih belum jelas, itu ada Google Map di bawah, diklik aja, datang langsung udah, nggak usah banyak pusing, paksain. Pengen minum obat, nggak suka pahit, paksain, kasih pisang ujungnya, makan, paksain. Iya. Udah guys, sekian. Tar dulu, jangan sekian-sekian aja. Mbak kemarin janji sama saya kan. Saya juga sebenarnya pengen testimoni. Saya ini sebenarnya tamu yang hati tetap kabul, tapi ayo. Mbak jadi hostnya, saya jadi ini ya. Kita tukeran posisi. Iya. Mau di sini apa aku di situ? Tetap di sini aja nggak apa-apa. Cuman kita closing dulu videonya karena ini akan jadi konten berikutnya dong. Masa kita mau bawa sampai 2 jam, ntar dari komputer marah dong. Lain podcastnya Om Deddy ya, Om ya. Oke guys, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Yang negatif dibuang jauh-jauh, yang positif ditelen, diambil ya kan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.